Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 20115220119. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi transenden. Fungsi transenden ini memiliki 9 materi pembahasan. Yang pertamanya yaitu fungsi algoritma alami. Fungsi algoritma alami disingkat dengan ln. Ditulis fx sama dengan ln x, didefinisikan sebagai fx sama dengan ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt dengan x lebih dari 0. Daerah asal fungsi algoritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Seperti pada gambar berikut, menunjukkan arti geometri dari ln x yang mengukur luas di bawah kurva y sama dengan 1 per t di antara 1 dan x jika x lebih dari 1, dan nilai negatif dari luas jika x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Turunan fungsi algoritma alami. Dari teorema dasar kalkulus pertama didapatkan turunan dx integral x sampai 1 per t dt sama dengan d per dx ln x sama dengan 1 per x dengan x lebih dari 0. Jika dikombinasikan dengan aturan rantai, jika u sama dengan fx lebih dari 0 dan ft diferensiasikan, maka d per dx ln u sama dengan 1 per u dikali d per dx dikali u. Pada teorema 1, R bilangan rasional, maka didapatkan sebuah definisi ln 1 sama dengan 0, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B, ln A dikali B sama dengan ln A ditambah ln B, dan ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Pada pembahasan kedua yaitu fungsi inverse dan turunannya. Misalkan fungsi Y sama dengan fx, yang dimana f dapat dibalik, maka diperoleh x sama dengan f pangkat min 1 dikali y, dengan f memiliki inverse f pangkat min 1, dan f inverse merupakan inverse dari f. Maka didapatkan f inverse dikali fx sama dengan x, dan f dikali f inverse y sama dengan y. Jika f mempunyai inverse, maka x sama dengan f inverse y sama juga dengan y sama dengan fx. Dalam pencarian rumus f inverse x, maka ditentukan dahulu f inverse y-nya. Kemudian ditukarkan x dan y pada rumus yang dihasilkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan persamaan y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. Gunakan f inverse y untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dalam y. Gantilah y dengan x untuk mendapatkan rumus untuk f inverse x. Yang berikutnya yaitu turunan fungsi inverse. Misalkan f mempunyai turunan dan monoton murni pada interval i. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 pada x tertentu dalam i, maka f inverse dapat diturunkan di titik y sama dengan fx dalam daerah hasil f. Dan berlaku pula f inverse aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Ataupun dapat ditulis juga dengan dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Pada pembahasan ketiga yaitu fungsi eksponen alami. Inverse dari fungsi logaritma alami disebut fungsi eksponen alami dan ditulis sebagai exp atau eksponen, yaitu x sama dengan eksponen y sama juga dengan y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi tersebut, diperoleh eksponen ln x sama dengan x lebih dari 0 dan eksponen ln y sama dengan y untuk semua y. Karena eksponen dan ln merupakan fungsi saling inverse, grafik y sama dengan eksponen x adalah grafik y sama dengan ln x, dicerminkan terhadap garis y sama dengan x seperti pada gambar di bawah berikut. Pada definisi bilangan e adalah bilangan real positif yang memenuhi e sama dengan 1. Berdasarkan definisi di atas, karena ln e sama dengan 1, maka diperoleh e sama dengan eksponen 1. Bilangan e disebut bilangan Euler yang nilainya e sama dengan 2,7182818. Secara identik, eksponen r sama dengan e di pangkat r untuk r suatu rasional, dan jika suatu batasan diperluas misalkan x, maka didapatkan e pangkat x sama dengan eksponen x. Berdasarkan dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan rumus e dipangkatkan ln x sama dengan x lebih dari 0 dan ln e pangkat y sama dengan y untuk semua y. Misalkan a dan b bilangan real, maka didapatkan suatu persamaan sebagai berikut. Berikutnya yaitu turunan fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen x sama dengan e di pangkat x dapat diturunkan pada y sama dengan e pangkat x yang juga sama dengan x sama dengan ln y, sehingga didapatkan turunannya y aksen dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per 1 per y sama dengan y sama dengan e pangkat x. Turunan fungsi eksponen alami e pangkat x adalah e pangkat x.
Jika U sama dengan Fx dapat diturunkan, maka didapatkan rumus seperti berikut. Pembahasan keempat yaitu fungsi eksponensial dan logaritma umum. Fungsi eksponen terhadap basis A. Fungsi eksponen dengan bilangan dasar A lebih dari 0 dan X bilangan real didefinisikan sebagai A pangkat X sama dengan E di pangkat X ln A. Sehingga didapatkan pula rumus ln A di pangkat X sama dengan ln E di pangkat X ln A sama dengan X ln A. Sifat-sifat eksponen umum. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, X dan Y bilangan real, maka didapatkan persamaan sifat-sifat eksponen umum sebagai berikut. Berikutnya yaitu aturan fungsi eksponen. Dengan rumus yang terlihat sebagai berikut. Dan fungsi logaritma umum dengan rumus jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan ln AX yang sama dengan juga dengan X sama dengan A pangkat Y. Dan didapatkan juga log AX sama dengan ln X per ln A. Dan juga dapat diturunkan dengan rumus ds ln A X sama dengan 1 per X ln A. Materi kelima yaitu pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Pada pertumbuhan diketahui rumus delta Y sama dengan KY delta T, atau dapat juga ditulis dengan delta Y per delta T sama dengan KY. Dalam bentuk limit didapatkan turunan dy per dt sama dengan KY. Bisa juga rumus peluruhan radioaktif dengan K negatif dengan model logistik pada rumus berikut. Dan pada rumus turunan dengan syarat awal Y sama dengan Y0 dan T sama dengan 0, dengan memisahkan perubah dan mengintegrasikan, didapatkan ln Y sama dengan KT ditambah C. Jika C sama dengan ln Y0, sehingga ln Y per 0 sama dengan KT. Dan jika dijadikan eksponen, maka Y sama dengan Y0 E dipangkatkan KT. Dan ketika K lebih dari 0, jenis pertumbuhan disebut pertumbuhan eksponensial. Dan ketika K kurang dari 0, disebut peluruhan eksponensial. Pada pembahasan ke-6 yaitu persamaan diferensial linear OD pertama. Persamaan diferensial dalam bentuk ini disebut sebagai persamaan linear OD1, di mana Px dan Qx hanyalah fungsi dari X saja. Berikutnya menyelesaikan persamaan linear OD pertama. Yang pertama kali dengan mengalihkan kedua sisi dengan faktor integrasi E dipangkatkan integral Px dx, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Kemudian sisi kiri ialah turunan hasil kali Y dikali E pangkat Px dx, maka didapatkan rumus seperti berikut. Kemudian diintegrasikan kedua sisi, maka menghasilkan rumus akhir yang ditampilkan sebagai berikut. Pembahasan berikutnya yaitu aproksimasi untuk persamaan diferensial. Yang pertama yaitu algoritma metode Euler, yaitu menghitung persamaan diferensial melalui taksiran langsung dari XI diberi turun pertama. Untuk mengaproksimasi penyelesaian persamaan diferensial Y aksen X sama dengan Fxy dengan syarat awal Y x0 sama dengan Y0. Pilih ukuran langkah H dan ulangi langkah-langkah berikut untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama yaitu tetapkan Xn sama dengan Xn dikurang 1 ditambah H. Kemudian yang kedua tetapkan Yn sama dengan Yn kurang 1 ditambah H dikali F Xn kurang 1 Yn kurang 1. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi invers trigonometri dan turunannya. Invers sinus dan kosinus. Untuk memperoleh invers dari sinus dan kosinus, batasi daerah asalnya masing-masing pada interval sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Untuk invers sinus dan kosinus, untuk memperoleh invers dari tangen dan sekan, batasi daerah asal masing-masing pada interval, maka didapatkan rumus sebagai berikut. Identitas teorema. Rumus-rumus identitas teorema dapat dilihat sebagai berikut, dan turunan fungsi trigonometri juga dapat dilihat pada layar berikut. Sehingga dengan rumus sebelumnya didapatkan turunan fungsi invers trigonometri yang dapat dilihat sebagai berikut. Materi ke-9 yaitu fungsi hiperbolik dan inversnya. Fungsi hiperbolik didapatkan dari gabungan dari fungsi e pangkat x dan e pangkat min x yang didefinisikan sebagai berikut. Berlaku hubungan cos h pangkat 2 dikali x dikurang sin h pangkat 2 x sama dengan 1. Dan didapatkan juga turunan fungsi hiperbolik yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya yaitu invers fungsi hiperbolik dengan daerah asal dibatasi x lebih sama dengan 0 sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pedoman dan pemahaman untuk mengerjakan atau memahami fungsi transenden. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.